Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue masih dari taman nemenin anak gue main bola. Gue pasti nanti juga akan ikut bergabung dengan mereka ya. Tapi sebelumnya gue ingin ngobrol ringan, membahas sedikit tentang siapa pemain yang akan berkembang ini di bawah Erik ten Hag. Tentu saja pemain yang gue maksud bukan pemain baru. Jadi di luar Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, dan juga Anthony, Casemiro juga di luar pemain yang baru ya. Gua lebih menyoroti pemain yang sudah ada sebelumnya. Ini siapa yang akan berkembang, siapa yang akan bisa jadi andalan di tangan Erik ten Hag. Jadi andalan maksud gua tidak harus selalu bermain dengan menit bermain yang banyak ya, artinya jadi starting 11. Enggak mesti seperti itu. Bisa juga dia akan dijadikan bagian dari Erik ten Hag untuk memecah kebuntuan, mencari solusi lagi ketika 11 pemain awal bermain di lapangan ini tidak mampu memecahkan pertahanan lawan, tidak mampu menembus pertahanan lawan, tidak mampu menguasai bola di lapangan tengah, tidak mampu merebut possession. Itu juga bisa terjadi. Ada beberapa pemain yang dari musim lalu yang bisa dimanfaatkan oleh Erik ten Hag di atas lapangan. Kalau dari kiper, ya menurut gue tidak akan ada kejutan. David De Gea masih akan menjadi pilihan utama di sana. Dari lini belakang dulu, ada satu pemain yang gue lihat, yaitu adalah Diogo Dalot. Langsung aja, Diogo Dalot ini menurut gue akan berkembang, ya gue perkirakan akan berkembang di tangan Erik ten Hag. Di pre-season dia jadi pilihan utama, sekarang sudah mendahului atau melewati Aaron Wan-Bissaka, di mana Aaron Wan-Bissaka sebelumnya menjadi pemain inti. Sekarang Diogo Dalot perkembangannya terlihat masih belum berada di level yang world class, selalu gue katakan demikian. Tapi kalau dibandingkan dengan permainan dia sebelumnya di musim lalu, terlihat sekali ada peningkatan di sana. Diogo Dalot kuat dalam melakukan ofensif, dalam melakukan serangan. Sudah ada kontribusi di pre-season berupa assist ya kan. Kontribusi di kompetisi liga juga sudah ada. Dia juga ikut peran di dalam 1-2 gol dari Manchester United. Artinya dari sisi ofensif dia dia cukup bagus, dia cukup cair penampilannya. Sempat dipartnerkan dengan pemain tengah Elanga, dengan Jadon Sancho maupun juga dengan Bruno Fernandes. Dia bisa melakukannya dengan cukup bagus. Bagaimana dengan defensif? Gua melihat ada peningkatan di sana ketika menghadapi Liverpool, ketika menghadapi Southampton, ketika menghadapi Leicester. Terlihat dia secara umum, secara general ini bisa tampil dengan kokoh mengawal teritorinya di bek kanan Manchester United. Gua perkirakan untuk musim kompetisi ini dia akan jadi pemain inti, akan jadi bagian utama dari skema Erik ten Hag, utamanya lini belakang, bagian kanan. Gua pikir Diogo Dalot punya peluang akan lebih berkembang lagi musim ini. Lini tengah, Scott McTominay, pemain ini sempat dikabarkan ketika kedatangan Casemiro akan keluar dari Manchester United. Ada beberapa peminat, bahkan banyak peminat dari Liga Inggris menunjukkan bahwa memang pemain ini punya potensi. Pemain yang berasal kalau tidak salah dari Akademi Manchester United, produk lokal, pemain tim nasional Skotlandia yang sebenarnya bisa tampil atau bermain di at least 2 posisi ya, atau 3 posisi, gelandang tengah, gelandang bertahan, dan juga pemain belakang. Gua melihat sempat dia memiliki performa atau penampilan yang tidak bagus, utamanya di 2 pertandingan awal, tapi pelan-pelan dia gua pikir semakin solid penampilannya ketika secara kolektif pemain Manchester United ini bisa menunjukkan karakter, bisa menunjukkan attitude yang bagus. Scott McTominay yang sudah punya modal mental yang bagus ya, karena dia produk lokal itu tadi, bisa lebih keluar. Memang ada beberapa sisi permainan yang harus diperbaiki, harus lebih konsisten. Ini menurut gue yang harus ditingkatkan dari Scott McTominay. Tapi sekali lagi kalau gue mengaca atau gue melihat dari 2 pertandingan sebelumnya, Manchester United menghadapi Southampton dan juga Leicester, ini terlihat ada peningkatan. Dia dominan di lini tengah, baik itu secara bertahan maupun juga secara menyerang. Ketika menghadapi Leicester dia sempat kewalahan di babak kedua, tapi setelah strategi dirubah, artinya Casemiro ditempatkan, dia bisa lebih leluasa lagi dalam mengontrol lini tengah dari Manchester United. Itu untuk Scott McTominay. Gue juga prediksi Scott McTominay akan jadi pemain yang berkembang di bawah Erik ten Hag. Fred pun juga gue perkirakan demikian. Gue tahu banyak mungkin sobat Football United yang tidak sepakat dengan gue. Gak apa-apa, beda pendapat asalkan sopan. Fred dari musim ke musim ada peningkatan. Dari tangan Jose Mourinho nyaris tersingkir, tangan Ole Gunnar Solskjaer,
diperbaiki oleh Ole Gunnar Solskjaer, diberikan menit bermain, mentalnya diperbaiki, menjadi andalan di tangan Ralf Rangnick. Dengan kedatangan Casemiro di lini tengah Manchester United, memang ada peluang dia digeser posisinya. Tapi melihat bagaimana Erik ten Hag selalu menampilkan Fred walaupun dari bangku cadangan, ya artinya dia ada skema, ada kepercayaan, katakanlah demikian, bagi seorang Fred yang menurut gue bukan tidak mungkin di beberapa pertandingan ke depan dia akan kembali lagi ke posisi utama, dimana gue lihat Fred ini lebih bagus ketika lebih didorong ke depan daripada dia dijadikan gelandang bertahan. Tentu saja persaingan di lini tengah Manchester United ini cukup ketat, cukup sengit. Ada Eriksen yang sekarang ditarik agak sedikit ke bawah ya, menjadi midfielder center. Ada Scott McTominay, ada Casemiro, ada Fred, dan juga pemain lain yang bisa, Donny van de Beek contohnya. Ini juga akan menambah persaingan di lapangan tengah. Tapi gue melihat Fred ini mungkin tetap gue melihat dia tetap berkembang ya. Cuman mungkin tidak sepesat di musim-musim sebelumnya. Tapi sekali lagi gue perkirakan Fred ini masuk skema dari Erik ten Hag. Tentu saja konsistensi, konsentrasi itu yang harus diperbaiki dari Fred. Tapi melihat di 2 pertandingan terakhir, terutama di pertandingan menghadapi Leicester, katakanlah ketika dia tampil di babak kedua, bagaimana dia memenangkan duel, bagaimana dia berusaha untuk menguasai lini tengah, yang menurut gue cukup berhasil ketika dia diturunkan. Ini bisa menjadi modal berharga ya untuk merebut lagi kepercayaan dari Erik ten Hag untuk supaya dia ditampilkan. Tapi gue melihat dia tetap ada skema, dia tetap ada peran, walaupun nanti tidak dari babak pertama. Donny van de Beek, gue juga melihat Donny van de Beek tentu saja pemain yang pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag ini akan berkembang di tangan Erik ten Hag dibandingkan dengan musim-musim dia sebelumnya, di mana dia mungkin secara kepercayaan diri juga ya agak sedikit turun ya kan. Dia sempat dipinjamkan tapi juga tidak bisa memperoleh posisi utama di Everton. Gua melihat di tangan Erik ten Hag ini dia bisa jadi solusi bagaimana Van de Beek ini, Donny van de Beek ini pintar dalam mencari ruangan ya, menciptakan ruangan juga bagi rekan lainnya. Ini merupakan poin plus ketika nanti Manchester United kesulitan menembus pertahanan tim lawan yang cukup ketat. Oleh karena itulah gua melihat Erik ten Hag tahu betul bagaimana memanfaatkan Donny van de Beek. Bahkan kalau nggak salah di salah satu wawancara Erik ten Hag menyebutkan salah satu kekuatan dari Donny van de Beek adalah memang mencari ruang kosong di lini depan. Dia sudah pernah tampil di beberapa pertandingan ya, walaupun dari bangku cadangan. Dan gue melihat di kompetisi yang masih panjang ini, di musim yang masih panjang ini, dia memiliki kesempatan untuk lebih berkembang lagi ya. Mungkin sekali lagi tidak sebagai pemain starting 11, tapi sebagai pemain yang datang dari bangku cadangan untuk memecah kebuntuan. Anthony Martial juga gue lihat sebagai pemain yang bisa berkembang, bagaimana di pre-season tampil cukup tajam, tampil cukup berbeda dari musim-musim sebelumnya. Kepercayaan diri juga meningkat ya. Walaupun masih ada Cristiano Ronaldo di posisi striker, tapi gue melihat kepercayaan diri dari seorang Anthony Martial ini jauh lebih baik musim ini. Hanya saja sayangnya tentu saja dia masih cedera, tapi ketika dia nanti sudah fit kembali dan dia bisa mengejar ketertinggalan, artinya dari sisi fisik dan juga sisi permainan, bukan tidak mungkin dia akan menjadi sesuatu yang berbeda, striker yang berbeda bagi Manchester United. Mungkin dia tidak akan menciptakan 20 gol lebih, katakanlah demikian, tapi menurut gue perannya di lini depan akan lebih baik daripada musim-musim sebelumnya. Marcus Rashford pun juga demikian. Di pre-season, di musim ini sudah ada gol, sudah ada assist ya di kompetisi resmi. Gua pikir masih akan terus berkembang lagi. Konsistensi itu yang lebih penting dari seorang Marcus Rashford. Tapi melihat bagaimana Erik ten Hag ini mempercayai betul seorang Marcus Rashford, ini menandakan dia memiliki skema dengan seorang Marcus Rashford yang menurut gua dengan amatiran merupakan talenta yang sangat berbakat, talenta yang sangat bagus. Harus diperbaiki mentalnya, psikisnya, dan dia merasa musim ini berbeda karena dia lebih fresh lagi, dia punya pre-season yang lebih lengkap daripada musim-musim sebelumnya. Oleh karena itulah gue berpikir kalau dia akan lebih berkembang lagi di tangan Erik ten Hag. Tentu saja kehadiran Anthony ini akan meramaikan persaingan di sisi penyerang sayap ya, tapi Marcus Rashford bisa ditampilkan di striker maupun di kanan maupun di kiri. Ini merupakan salah satu kelebihan sekaligus bisa memberikan opsi lebih bagi seorang Erik ten Hag dan juga tim kepelatihannya dalam menyusun strategi. Ini dia pemain terakhir ya yang gue pikir akan menjadi pemain nomor 1 yang akan berkembang di tangan Erik ten Hag, yaitu adalah Jadon Sancho. Musim lalu dia tidak maksimal
dengan harga yang cukup mahal, dengan proses yang cukup panjang juga ya, bagaimana dia sempat dalam tanda kutip tertunda kedatangannya dari Borussia Dortmund ke Manchester United, akhirnya bisa didatangkan dengan harga yang cukup mahal, 80 juta kurang lebih. Musim lalu tidak seperti yang diekspektasi ya oleh banyak fans Manchester United, tapi musim ini gue melihat Jadon Sancho ini berbeda. Erik ten Hag bisa lebih mengeluarkan kapasitas pemain ini di level tertingginya. Sayap kanan, sayap kiri, dia bisa bermain dengan bagus. Nampaknya Erik ten Hag punya resep khusus ya, dalam tanda kutip, yang gue nggak tahu ini apa. Kabarnya Erik ten Hag punya komunikasi yang lebih bagus, strategi yang lebih jelas juga bagi seorang Jadon Sancho, khususnya Jadon Sancho ya, sehingga dia bisa lebih maksimal lagi dalam bermain. Sudah menciptakan 2 gol sampai dengan sejauh ini ya, di pertandingan menghadapi Liverpool dan juga pertandingan menghadapi Leicester. Mudah-mudahan dia bisa lebih tajam lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, baik itu secara aksi individu maupun juga aksi kolektif. Gua melihat Jadon Sancho ini bisa jadi pemain yang berbahaya di lini depan dari Manchester United. Ini juga memperlihatkan kalau ya dia akan semakin berkembang lagi di tangan Erik ten Hag. Jadi itu dia pemain-pemain yang menurut gue akan berkembang di tangan Erik ten Hag. Pemain nomor 1 yang gue lihat akan lebih berkembang di tangan Erik ten Hag, tadi gue sebutkan terakhir, yaitu adalah Jadon Sancho. Bagaimana menurut Sobat Football United, siapa yang akan lebih berkembang di tangan Erik ten Hag? Bukan pemain baru ya, tapi pemain yang sudah ada. Langsung drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.